Halo semua, balik lagi di channel gua, Insecret Project. Pada video kali ini, gua akan mereview tentang episode 6 Majono Tabi-Tabi. Dalam ulasan kali ini, gua akan membahas hal-hal menarik yang ada pada episode 6. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja masuk ke bahasannya. Episode 6 menceritakan tentang Elaina yang pergi ke negara kejujuran, atau The Country of Truth Tellers. Episode ini juga menyajikan reuni antara Elaina dan Sayasan. Ini menjadi salah satu episode yang cukup menyenangkan dan santai. Hal menarik yang pertama, negara kejujuran merupakan negara di mana semua penduduknya tidak dapat berbohong, baik dengan ucapan maupun tertulis. Mendengar hal itu, Elaina pun ingin memastikan apakah itu benar atau tidak. Ia pun menyebutkan kalau dirinya tidaklah cantik. Namun hal itu langsung dianggap sebagai kebohongan. Perkataannya pun berbelok menjadi aku sangat cantik. Ya, kalian pastinya tahu. Elaina sendiri menganggap kalau dirinya itu cantik. Tentunya, saat dia bilang kalau dia tidak cantik, pasti akan menjadi kebohongan. Lalu, yang kedua, Elaina bertemu dengan saya. Di sini, terdapat banyak hal lucu di sini. Misalnya saja, Elaina yang memasang wajah datar saat melihat saya. Namun, justru saya kegirangan saat melihat Elaina. Langsung saja, saya menghampiri Elaina dan berkata, kalau pertemuan ini adalah takdir dan berkata untuk segera menikah. Elaina tidak ingin menanggapi permintaan menikah dari saya. Elaina sendiri menganggap kalau saya hanya bercanda. Ia pun memilih untuk mengabaikan omongan saya. Di sini, saya telah menjadi penyihir. Ia mengambil nama penyihir Arang, karena hal itu mirip dengan julukan Elaina, yaitu penyihir abu. Lalu, yang ketiga, saya sendiri datang ke negara ini karena sebuah pekerjaan request dari Ehemia, di mana diceritakan kalau Ehemia mengorbankan seluruh sihirnya dan suaranya untuk menciptakan pedang kejujuran. Namun, setelah itu, ia pun diusir oleh kerajaan karena dianggap sudah tidak berguna. Selain itu, terdapat hal menarik di sini, terutama tingkah saya yang jelas-jelas menunjukkan keagresifannya kepada Elaina. Hal itu membuat Elaina terkejut. Elaina segera menutup mulut saya dan memikirkan sebuah rencana lain. Di sini, Elaina pun membantu pekerjaan saya. Karena saya merupakan temannya, itu sudah sewajarnya. Dengan rencana Elaina, mereka dapat mengelabui penjaga kerajaan dan masuk ke dalam kerajaan. Kemudian, hal-hal menarik saat mereka di dalam kerajaan. Sesudah masuk ke dalam kerajaan, mereka dihadapkan oleh sang raja. Selain itu, para penjaga pun segera datang. Lucunya, terdapat salah satu penjaga yang menyebutkan kalau Elaina berdada datar. Selain itu, lucunya, saya juga sempat terkena sihir dari pedang sang raja. Selain itu, di sini, Elaina terlibat pertarungan dengan sang raja. Elaina cukup banyak berbicara untuk menyadarkan sang raja. Di sela-sela pertarungan, Elaina pun sempat berkata soal sarung pedang, yang ia sebut dengan sebutan saya. Namun saya sempat salah paham dan terpanggil. Hal ini menjadi scene yang cukup lucu di sini. Dan pertarungan pun berakhir, dengan Elaina yang berhasil menghancurkan pedang sang raja dengan memukulkannya dengan palu dari sihirnya. Lalu, hal menarik lainnya, saat negara telah kembali semula, terdapat 3 karakter cameo yang sebelumnya pernah muncul pada episode 3 dan episode 5. Berikut adalah penampilannya. Mereka sendiri memiliki kisah pendek di light novelnya. Mungkin karena cerita mereka tidak terlalu penting, itu sebabnya mereka hanya dijadikan cameo pada episode 3, 5, dan episode 6. Lalu hal menarik terakhir yaitu janji dengan saya. Mereka pun harus berpisah, karena saya harus kembali ke kantor asosiasi perhimpunan sihir. Dan Elaina akan melanjutkan pengembaraannya. Di sini, saya memberikan sebuah kalung untuk Elaina, yang ternyata itu adalah kalung kupel. Dan saya pun memasangkan kalung itu kepada Elaina. Dan terakhir, mereka pun berjanji untuk bertemu kembali suatu saat nanti. Gue pribadi suka dengan scan terakhir ini, karena ini menjadi scan perpisahan yang sangat bagus dan cukup mengharukan.
By the way, gimana menurut kalian mengenai episode ini? Di episode ini, kita disajikan banyak sekali scan lucu di episode ini. Terutama, scan antara Elena dan saya. Mungkin banyak yang membicarakan tentang Yuri di episode ini. Sekedar informasi, Elena sendiri hanya menganggap saya sebagai temannya. Bahkan di light novelnya, Elena sendiri menganggap kalau orang yang berpasangan sebagai Yuri, terdapat hal yang salah pada kepala mereka. Ia juga sempat berpikiran tentang saya yang rada miring. Gue pribadi sendiri berharap kalau Elena nggak belok, dan suatu saat nanti mendapat pasangan yang normal. Di samping itu, episode ini menampilkan cerita yang sangat bagus. Eksekusi cerita dari novelnya terbilang cukup baik, bahkan kualitas animasinya juga sangat memanjakan mata. Dan ya, kira-kira segitu aja yang bisa gue bahas di episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk update tentang video menarik lainnya. Kalian juga bisa follow Instagram @majotabi.id untuk tanya-tanya seputar Majotabi. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.